Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Oke, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, hadir menjumpai Anda sekalian, sahabat pengikut setia daripada acara edukasi ini. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya memberikan edukasi terkait penyelesaian persoalan tanpa melalui jalur berperkara. Saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia ini adalah negara beradab, masyarakatnya ramah dan tidak suka bertikai. Tetapi dengan hadirnya undang-undang, maka otomatis masyarakat disuguhi penyelesaian yang namanya penyelesaian formil. Saudara, judulnya acara kita ini adalah heboh, ya. Heboh penyelesaian masalah tanpa melalui pengadilan. Ini adalah satu-satunya di Indonesia. Sekali lagi, saudara sebangsa dan setanah air, berperkara itu adalah bermaksud mulia, menyelesaikan masalah. Tetapi perlu kita kembali lagi melihat daripada riwayat berperkara. Ujung-ujungnya berperkara itu selalu melahirkan dan meninggalkan perpecahan. Saudara, saya selaku pengasuh daripada acara ini, dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya ingin selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Dan kali ini saya ingin mengajak kepada saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Indonesia ini memiliki budaya gotong royong dan musyawarah. Kita punya adat istiadat. Sesungguhnya nenek moyang kita mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan selalu duduk bersama, berunding, dan mencari jalan keluar. Tetapi oleh karena lahirnya undang-undang, maka kita menjadi lupa terhadap budaya bangsa yang sangat baik ini. Saya adalah pengacara, namun riwayat saya selama ini menyelesaikan permasalahan itu lebih banyak saya selesaikan tanpa melalui jalur hukum berperkara di pengadilan. Sekali lagi saudara sebangsa dan setanah air, berperkara itu hanya menguntungkan pihak lain. Ya, Anda jangan berpikir bahwa menang Anda akan aman. Menang dengan cara-cara yang telah mencurangi orang lain, maka ingat, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita menang dengan ada pihak lain yang terzalimi, maka ingatlah balasannya. Namun sulit kalau ada permasalahan lalu tidak diselesaikan. Saya sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran menyarankan kepada kita, bahkan kalau boleh negara mengakomodir penyelesaian melalui jalur pengadilan alternatif. Jadi sekali lagi, saya adalah pelopor dan penggagas lahirnya restoratif justice. Saya juga selaku anak negeri juga merupakan pendiri daripada pengadilan alternatif. Pengadilan alternatif ini tidak membutuhkan hakim yang curang, yang tidak netral. Menyelesaikan masalah melalui pengadilan alternatif adalah merupakan metode penyelesaian secara adat
Ya. Jadi kita duduk berunding. Kita duduk bersama. Tidak ada orang satupun yang disalahkan sebelum ada kesepakatan. Jadi kami menamakan diri sebagai Mahkamah Kebenaran karena orang yang akan kami selesaikan permasalahannya adalah dianggap tidak bersalah, tidak ada yang bersalah. Jadi sekali lagi saudara, kita mendengar, kita melihat, bahkan kita juga bisa merasakan banyaknya kecurangan di dalam peradilan. Banyaknya kecurangan di dalam penyelidikan dan penyidikan. Banyaknya yang terjalani. Saya menghimbau kepada kita, kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, apakah itu sengketa waris atau sengketa keluarga, perselisihan antara teman maupun perselisihan antara pihak-pihak, sebaiknya sebelum saudara memilih untuk melapor ke polisi, sebelum saudara memilih untuk menggugat di pengadilan, maka ada baiknya saudara temui dulu atau datangi dulu kantor Mahkamah Kebenaran agar Anda bisa mendapatkan namanya petunjuk dan nasihat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan para pihak. Menyelesaikan permasalahan melalui jalur pengadilan, Anda akan kehabisan biaya, Anda akan kehabisan waktu, dan tidak ada satupun yang bisa memastikan siapa yang menang. Terkadang orang yang benar dengan setumpuk bukti belum tentu ada jaminan dia bisa menang. Jadi jangan pernah bermimpi Anda akan menang meskipun Anda merasa benar. Oleh karena itu, saudara, karena di pengadilan itu yang menentukan bukan bukti-bukti Anda 100%, bukan juga Anda. Oleh karena di pengadilan itu harus diadili, dihadirkan para saksi, ada namanya penggugat, kalau dalam perkara perdata ada tergugat. Di sana ada hakim sebagai wasit. Nah, wasit ini yang belakangan cenderung kita lihat banyak menyimpang. Oleh karenanya, saya mengajak kepada saudara secara terbuka ini, saya informasikan kepada kita. Heboh satu-satunya di Indonesia menyelesaikan masalah hukum tanpa melalui jalur berperkara di pengadilan. Ingat, dalam perkara pidana, pertama-tama yang akan saya sampaikan kepada Anda, perkara pidana, Anda sebagai korban, Anda akan melapor kepada kepolisian. Guna kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya perbuatan dalam peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Anda ingat, bisa jadi Anda melapor datang dengan sendiri, bisa jadi Anda datang ditemani pengacara. Semua itu menggunakan biaya dan menghabiskan waktu. Anda jangan besar kepala dulu, meskipun Anda punya segudang bukti, tetapi melaporkan itu harus diproses. Nah, syukur-syukur yang menerima laporan Anda, yang memproses itu orangnya jujur, orangnya benar-benar peduli dengan kita. Kalau tidak, Anda akan dipermainkan. Setelah Anda melapor, penyidik, dalam hal ini polisi yang ditunjuk untuk menangani perkara Anda, akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah mencari minimal 2 alat bukti untuk menentukan apakah laporan Anda terpenuhi unsur pidana atau tidak. Ketika laporan Anda setelah dilakukan penyelidikan kemudian memperoleh 2 minimal barang bukti, maka akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan itu guna mencari pelaku atau tersangka. Dalam penyidikan itu akan dicari 2 alat bukti yang mengarah pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Ini prosesnya.
Setelah itu berkas seorang di kepolisian akan membuat namanya SPDP, surat pemberitahuan dalam penyidikan. Dia akan membuat SPDP kepada kejaksaan. Sehingga berkas-berkas Anda akan diteliti dan akan diperiksa jaksa.